Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua gembong pencuri puluhan motor ditangkap di Jalan Raya Lampung Tengah. Ribuan ekor sapi di Lampung Selatan terpapar wabah LSD. Haru, seorang anak tukang ojek dan ibunya pedagang pecel di Bandar Lampung lulus jadi polisi. Sebuah truk box terbakar di Jalan Lintas Sumatera kilometer 9 Bakauheni, Lampung Selatan, Jumat malam. Kobaran api dengan ganas meludeskan truk berikut muatannya. Tidak ada warga yang berani mendekati truk karena khawatir akan ikut celaka. Menurut pengemudinya, api pertama kali diketahui saat ia sedang berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa kondisi ban sebelum masuk ke jalan tol. Saat pengemudi turun melihat kepulan asap keluar dari sela-sela pintu box. Saat dibuka, api sudah berkobar besar. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Keriuhan ini terjadi saat para orang tua saling mencarikan bangku belajar untuk putra-putrinya yang baru masuk SD Negeri 2 Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Senin pagi. Mereka saling berebut bangku depan untuk putra-putrinya. Di hari pertama memasuki tahun ajaran baru, para orang tua siswa SD telah datang ke sekolah sejak awal, sejak gerbang sekolah belum dibuka. Mereka antri di depan sekolah supaya tidak tertinggal saat pemilihan bangku belajar dalam kelas anaknya. Pihak sekolah memperbolehkan orang tua mendampingi putra-putrinya yang baru masuk SD hingga masuk kelas. Namun aturan ini hanya berlaku selama 3 hari. Setelahnya, para orang tua hanya diperbolehkan mengantar siswa sampai depan gerbang sekolah. Kereta api penumpang Kuala Stabas nyaris terguling akibat keluar dari rel usai bertabrakan dengan truk bermuatan tebu di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Selasa sore. Kondisi truk porak-poranda, kabin mesin dan bak truk terlepas dari kerangka mobil. Meski tidak ada palang pintu, namun perlintasan ini dijaga petugas KAI. Kecelakaan bermula saat truk berjalan konvoi menuju perusahaan tebu. Truk yang dikemudikan Erik yang berada paling belakang memaksakan menyeberangi rel saat kereta api yang sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan sudah dekat. Seluruh penumpang dan petugas dalam kereta api selamat. Pengemudi truk terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dua penjamret yang kabur dari kejaran korban celaka dari motornya di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Gisting Permai, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Selasa siang. Sejumlah pengendara dan warga kemudian turut membantu mengejar para pelaku yang kembali kabur ke arah permukiman. Pelaku Randy, 22 tahun, ditangkap di lokasi kejadian. Ia babak belur dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Seorang pelaku lagi bernama Arya ditangkap di rumahnya. Kedua pelaku merupakan warga Wonosobo, Tanggamus. Keduanya ditangkap setelah menjamret tas seorang perempuan yang sedang dibonceng motor. Korban nyaris celaka dari motor. Saat kejadian, korban mengejar sambil meneriaki pelaku jamret. Motor tersangka, tas korban berisi uang dan ponsel disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua penjamret terancam hukuman 9 tahun penjara.
Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter di pinggir jalan Sumatera lintas tengah Desa Belambangan Pagar, Kecamatan Kalibalangan, Lampung Utara, Rabu dini hari. Mobil ringsek dan terbalik di dalam jurang. Evakuasi 8 penumpang berlangsung dramatis. Warga bergotong royong mengeluarkan para penumpang dan menggotong ke jalan raya. 3 penumpang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan minibus bernomor polisi BE 1383ANQ terjadi saat sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Barat. Menurut pengemudinya, kecelakaan terjadi setelah dia berusaha menghindari tabrakan dengan truk dari arah lawan yang tiba-tiba masuk jalurnya saat akan menyalip. Pengemudi banting setir ke kiri dan mobilnya yang kehilangan kendali terperosok ke dalam jurang. Truk penyebab kecelakaan minibus kabur. Kecelakaan minibus ini tidak merenggut korban jiwa. Salah satu tempat wisata di Bandar Lampung yang sedang digandrungi pengunjung yakni Lengkung Langit 2 di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Tempat wisata ini terkenal dengan kesejukan dan keasriannya sebab berada di lereng bukit yang rindang pohon-pohon besar. Medan tempat wisata ini terjal. Para pengunjung berjalan kaki mengelilingi tempat wisata melalui jembatan kayu. Di sepanjang jembatan banyak tempat untuk berfotoria dengan latar belakang alam yang indah. Setelah puas keliling, pengunjung disediakan tempat peristirahatan di pondok-pondok yang berada tepat di bawah lereng. Di tempat ini terdapat wahana bermain anak serta kolam untuk terapi ikan. Saat kaki dicelupkan ke kolam, ratusan ikan kecil-kecil langsung menggigit kaki pengunjung. Konon terapi ini bermanfaat untuk kesehatan kulit. Iya, selain udaranya yang sejuk, ini ada terapi ikannya. Geli-geli gimana gitu. Kita kesini dengan siapa aja, Bu? Bapak, suami, sama anak saya yang lagi di mobil. Udah sama cucu deh. Anak-anak wisata ya pengen tahu aja ini Lengkung Langit seperti apa ya, ternyata bagus. Untuk suasananya seperti apa nih? Adem, terus nyaman. Apa sih yang bisa kita nikmati di sini? Di sini wahananya ya, nggak ada wahana yang aneh-aneh tapi enak, kayaknya nyatu banget sama alam. Terus banyak saung-saung yang tersedia di sini bagus-bagus. Bagi pengunjung lansia diharap didampingi keluarganya. Sebab perjalanan keluar dari tempat wisata ini harus melalui ratusan anak tangga yang tentunya cukup melelahkan. Saat libur akhir pekan, tempat wisata ini ramai pengunjung dari luar daerah. Tiket masuk tempat wisata ini Rp15.000 per orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ada sebuah pantai di Kabupaten Pesisir Barat yang tak kalah indah dengan pantai di Bali atau daerah lain di Indonesia. Orang-orang menyebutnya dengan nama Pantai Uwai Gegas. Jika Anda melintas di Jalan Sumatera Lintas Barat atau Jalinbar Lampung Bengkulu, pantai itu terletak di wilayah Desa Lembong, berjarak tempuh sekitar 1 jam dari kota Kerui dengan motor atau mobil. Uwai Gegas menawarkan pantai yang bersih, pasir putih dan bebatuan yang indah, ditambah semilir angin dan deburan ombak. Semua itu tentu membuat pengunjung betah berlama-lama. Bagi yang suka berfotoria, semua bagian pantai sangat cocok dijadikan latar belakang Anda bersuah foto bersama keluarga, teman, atau seseorang yang spesial. Pantainya bagus sih, bersih. Tapi pariwisatanya masih sedikit sih, Mas. Jadi masih sepi banget. Enak sih kalau buat liburan. Berapa jam Mbak dari Bandar Lampung ke sini? Kurang lebih 6 jam sih, Mas. Capek ya Mbak ke sini? Iya, tapi terbayarkan sih, Mas. Pantainya bagus. Worth it ya? Worth it banget.
bagusan di sini sih Mas. Kalau Bali kan itu udah mahal-mahal ya. Kalau di sini tuh murah. Jadi bisa disebut ini Balinya Iya. Lampung ya? Benar Mas. Kalau ini kan lomboknya juga bagus sih. Pengunjung tidak dipungut biaya karena belum dikelola oleh pemerintah atau Port Darwis. Pengunjung bisa datang kapan saja karena dibuka 24 jam. Ya rencana ke depannya untuk ekspor Lampung untuk meningkatkan wisata, kita yang pertama-tama kita bisa beristirahat pada para wisata yang sekarang ini kan belum ada sama sekali itu istirahat, santai. Itu rencana ke depan Pekon ya Pak? Ya itu untuk rencana depan Pekon. Mungkin untuk biaya masuk sendiri berarti ada di Pekon? Ya untuk saat ini belum ada. Pemerintah desa berencana membangun sejumlah fasilitas umum seperti gazebo, penginapan, toilet, dan lainnya dengan dana desa. Bagaimana? Anda tertarik mengunjungi Pantai Waigegas di hari libur akhir pekan besok? Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.